Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit sore di kota Oxford tampak memerah, seolah menyala di atas atap bangunan batu tua yang menjadi saksi ratusan tahun ilmu dan keangkuhan manusia. Di tengah hiruk pikuk mahasiswa yang bergegas pulang dari kampus, seorang gadis berjilbab putih berjalan tenang dengan langkah ringan. Namanya Aisyah Zahra, mahasiswi asal Indonesia yang mendapat beasiswa penuh karena kecerdasannya. Namun, di balik kecerdasannya, Aisyah menyimpan satu hal yang lebih berharga daripada ilmu dunia, iman yang tak tergoyahkan. Hari itu, kampus mengumumkan akan kedatangan seorang dosen tamu ternama dari gereja besar di London, Pendeta William Hart, seorang teolog yang terkenal karena pidatonya yang mengguncang, tapi juga karena kesombongannya terhadap agama lain. Di ruang auditorium besar, mahasiswa sudah memenuhi bangku. Aisyah duduk di barisan tengah, menatap lurus tanpa rasa takut. Ia sudah sering mendengar nama pendeta itu, seorang yang sering menyebut Islam sebagai agama yang buta karena menyembah Tuhan tak terlihat. Ketika pendeta itu naik ke mimbar, suaranya bergema penuh wibawa. "Anak-anakku," katanya lantang, "iman tanpa bukti adalah kebodohan. Tuhan harus bisa dilihat, disapa, dirasakan oleh mata manusia. Apa gunanya sujud kepada yang tak terlihat?" Serentak sebagian mahasiswa bertepuk tangan, sementara yang lain hanya diam, menunduk. Aisyah menarik napas panjang. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena iba melihat seseorang berbicara tentang Tuhan tanpa mengenalnya. Setelah kuliah umum itu berakhir, suasana tak berhenti bergemuruh. Di lorong kampus, beberapa mahasiswa mulai menertawakan Aisyah yang selalu pergi sholat tepat waktu. "Lihat, itu gadis yang menyembah udara," ejek seorang pemuda kulit putih sambil tertawa. Aisyah menatapnya lembut dan menjawab, "Aku memang menyembah yang tak terlihat, tapi Dialah yang membuat udara yang kau hirup." Suasana mendadak senyap, tapi dari arah belakang, langkah berat bergema, Pendeta William mendekat dengan tatapan tajam dan senyum mengejek. "Ah, jadi ini gadis yang katanya hafal kitab sucinya itu," ujarnya sambil melipat tangan di dada. "Kau sungguh percaya Tuhanmu ada, padahal kau tak pernah melihat wajahnya." Kata-katanya seperti pisau yang berkilau di bawah cahaya senja. Mahasiswa yang lain berhenti berjalan, menonton dari kejauhan. Tapi Aisyah menunduk sebentar, lalu menatap langsung ke matanya. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, beri aku ketenangan agar aku bisa membela-Mu dengan akal dan adab." Angin sore berembus lembut melewati taman kampus yang mulai sepi. Daun-daun berguguran seolah menjadi saksi akan pertemuan dua kepercayaan yang bertolak belakang, kesombongan yang menantang iman, dan keimanan yang menundukkan kesombongan. Di sanalah, di antara bayangan pepohonan tua dan langkah kaki yang berhenti, kisah ini benar-benar dimulai. Pendeta William menatap Aisyah dengan pandangan tajam, seolah hendak menelanjangi keyakinan gadis muda itu di hadapan semua orang. Mahasiswa yang tadinya hanya menonton dari jauh kini mulai mendekat, membentuk lingkaran. Suasana senja berubah menjadi panggung besar yang tak direncanakan. "Katakan padaku, gadis timur," ujar sang pendeta dengan nada meremehkan, "bagaimana kau bisa bersujud 5 kali sehari kepada Tuhan yang tak pernah kau lihat, tak pernah kau dengar, dan bahkan tak pernah berbicara langsung padamu?" Suaranya menggema, penuh kesombongan. Aisyah menatap lantai beberapa detik, menenangkan napas. Dalam dadanya, zikir terus bergema, "La ilaha illallah." Lalu ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata pendeta itu tanpa sedikit pun gentar. "Tuan," katanya dengan lembut, "bolehkah saya bertanya balik?" William tersenyum sinis. "Silakan, asal jangan mengajarkanku tentang Tuhan yang tak tampak itu." Aisyah tetap tersenyum, lalu bertanya pelan namun tegas, "Apakah Tuan memiliki akal?" Beberapa mahasiswa menahan tawa kecil, mengira gadis itu sedang menghindar dari pertanyaan. Tapi Aisyah tetap tenang. "Tentu aku punya akal," jawab William dengan nada tinggi. "Kalau begitu,
Lanjut Aisyah sambil melangkah setapak maju, bolehkah saya melihat akal Tuan? Seketika suasana berubah senyap. Pendeta itu terdiam, pupil matanya bergerak gelisah. Ia berusaha tersenyum, tapi bibirnya kaku. Kau tak bisa melihat akal, karena itu ada di dalam kepala manusia, katanya cepat. Aisyah menunduk sebentar, lalu berkata lembut, begitu pula dengan Tuhan. Dia tak perlu terlihat oleh mata, tapi keberadaannya dirasakan oleh akal yang bersih dan hati yang hidup. Jika akal saja bisa Tuhan yakini tanpa melihat, mengapa Tuhan tidak? Tawa kecil yang tadi terdengar kini berubah menjadi gumaman tak percaya. Beberapa mahasiswa saling pandang, kagum dan malu pada waktu yang sama. Seorang pemuda yang tadi mengejek Aisyah kini menunduk, merasa kecil. Namun Aisyah tidak berhenti di situ. Ia melangkah mendekati pendeta itu, dengan tatapan penuh kasih, bukan amarah. Tuan William, ujarnya pelan, bukan karena Tuhan tak bisa dilihat, maka ia tak ada. Tapi karena pandangan manusia terlalu lemah untuk melihatnya. Mata kita bisa menatap matahari beberapa detik sebelum terbakar, tapi Allah yang menciptakan matahari, bagaimana mungkin bisa ditatap oleh makhluk selemah kita? Pendeta William membeku. Suaranya yang biasanya lantang kini tenggelam dalam keheningan yang menggantung di udara. Angin sore berhembus membawa desiran lembut dedaunan, seolah turut menjadi saksi kekalahan kesombongan di hadapan keyakinan yang tulus. Aisyah menunduk perlahan, lalu berjalan pergi menuju ruang kecil di sudut taman untuk menunaikan sholat asar. Di belakangnya, pendeta itu hanya berdiri kaku, menatap gadis muda yang bersujud dalam damai, dan dalam diamnya, sesuatu di dalam hatinya mulai bergetar. Malam itu, langit Oxford gelap tanpa bintang. Di dalam ruang kerjanya yang dipenuhi kitab-kitab teologi dan salib perak, pendeta William Hart duduk sendiri, menatap kosong ke arah jendela. Suara Aisyah masih terngiang di telinganya, lembut, tapi menusuk dalam. Jika akal saja bisa kau yakini tanpa melihat, mengapa Tuhan tidak? Kalimat itu bagai gema yang tak berhenti memantul di pikirannya. Tangannya gemetar saat mencoba menulis, tapi pena terjatuh dari genggamannya. Untuk pertama kalinya, hatinya merasa kalah bukan oleh debat, tapi oleh ketenangan seorang gadis beriman. Ia mencoba mengusir perasaan itu. Tidak, itu hanya permainan kata, gumamnya, menekan dada yang mulai terasa sesak. Tapi semakin ia menyangkal, semakin kuat suara dalam hatinya menjerit. Ia membuka Alkitabnya, mencari ayat pembenaran, tapi setiap lembar yang dibacanya terasa hampa. Matanya memandang cermin di dinding, dan untuk sesaat, ia melihat dirinya bukan sebagai pendeta terhormat, melainkan pria tua yang tersesat dalam kesombongan ilmunya sendiri. Air matanya menetes tanpa disadari. Sementara itu, di kamar kecil asramanya, Aisyah menatap sajadahnya yang masih terbentang. Setelah sholat Isya, ia berdoa lama sekali. Ya Allah, jangan jadikan aku sombong atas ilmu-Mu. Jadikanlah hatiku lembut agar siapapun yang mendengarkan perkataanku, Engkau lembutkan hatinya pula, bisiknya lirih. Ia tidak tahu bahwa doanya malam itu sedang menembus dinding jarak dan sampai pada hati pendeta yang sedang berguncang di kejauhan. Keesokan harinya, suasana kampus berbeda. Para mahasiswa membicarakan kejadian kemarin. Kau dengar, pendeta William tak jadi memberi kuliah pagi ini, kata salah satu. Katanya dia sakit, tapi Aisyah hanya diam. Dalam hatinya, ada rasa iba dan penasaran yang aneh. Ia tak pernah berniat mempermalukan siapapun, hanya ingin menjelaskan kebenaran dengan adab. Saat itu pula, dosen kampus datang menemuinya dan berkata, Aisyah, pendeta William ingin bertemu denganmu sore ini di ruang debat fakultas. Ketika sore datang, Aisyah melangkah perlahan menuju ruangan itu. Cahaya matahari terakhir menembus jendela kaca besar, membentuk bayangan salib di lantai batu. Di sana, pendeta William sudah duduk, tidak lagi dengan dada tegak seperti kemarin, melainkan dengan wajah lelah dan mata yang tampak sembab. Ia menatap gadis itu dan berkata dengan suara bergetar, Aisyah, aku tidak datang untuk berdebat lagi. Aku datang untuk bertanya, bagaimana bisa kau begitu yakin pada Tuhan yang tak terlihat,
sementara aku yang mempelajari agama seumur hidup malah kehilangan kedamaian. Ruangan itu terasa sunyi, hanya terdengar detak jam dinding yang pelan namun berat. Aisyah menatap pendeta William yang kini tampak berbeda, tidak lagi sombong, melainkan seperti seorang anak kecil yang kehilangan arah. Wajahnya pucat, matanya basah. "Kau bertanya bagaimana aku bisa yakin kepada Tuhan yang tak terlihat," ucap Aisyah pelan, "karena aku telah merasakannya, Tuan. Bukan dengan mata, tapi dengan hati yang pernah hancur." Pendeta itu mengangkat wajahnya perlahan, menatap gadis itu dengan penuh keingintahuan. Aisyah menarik napas panjang, seakan membuka lembar masa lalunya. "Dulu, aku kehilangan ayah dalam kecelakaan. Saat itu aku merasa dunia gelap dan doa-doaku tak dijawab. Tapi suatu malam, aku menangis dalam sujud panjang dan berdoa agar Allah menunjukkan kasih-Nya. Esoknya, aku bangun dengan hati yang tenang, seolah beban di dadaku diangkat begitu saja. Itulah hari pertama aku yakin, bahwa walau Allah tak terlihat, Dia selalu ada, lebih dekat dari urat leherku sendiri." Suaranya bergetar, dan dalam ruangan itu, udara seakan ikut menunduk bersama kesedihan yang penuh makna. Pendeta William menatap lantai, kedua tangannya menggenggam erat lututnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari Tuhan lewat buku, debat, dan logika," katanya dengan suara serak. "Tapi aku tidak pernah merasakan kedamaian seperti yang kau sebutkan. Hatiku kering, seolah aku mengenal Tuhan hanya dari cerita orang lain, bukan dari perjumpaan yang nyata." Aisyah tersenyum lembut, mungkin karena Tuhan mencarinya di luar diri, padahal Allah selalu menunggu di dalam hati. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Matahari sore mulai tenggelam di balik jendela kaca besar, sinarnya menembus masuk, jatuh tepat di wajah Aisyah yang tersenyum. Sinar itu membuat pendeta itu memejamkan mata, dan dalam gelapnya kelopak matanya, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia rasakan, ketenangan. Ia berbisik pelan, "Mungkin aku terlalu sombong untuk menyadari bahwa kebenaran bisa datang dari siapapun, bahkan dari gadis muda yang kuanggap tak tahu apa-apa." Aisyah berdiri, menatap pendeta itu dengan tatapan penuh kasih. "Tuan," katanya lembut, "jangan merasa malu untuk mencari kebenaran. Allah tidak melihat siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tulus mencarinya. Jika hati Tuan jujur, maka Allah akan menuntun Tuan ke cahaya yang sebenar-benarnya." Pendeta William terisak, bukan karena kalah dalam debat, tapi karena hatinya akhirnya disentuh oleh kedamaian yang selama ini ia kejar dalam kesia-siaan. Di dalam ruang itu, di tengah senja yang perlahan meredup, seorang pendeta mulai menemukan cahaya dari seorang gadis yang bersujud. Malam itu, pendeta William tak bisa tidur. Suara lembut, Aisyah terus menggema di telinganya, tentang Tuhan yang dirasakan oleh hati, bukan dilihat oleh mata. Ia duduk di tepi ranjang, menatap salib di tangannya dengan pandangan kosong. Lalu tanpa sadar, air mata kembali mengalir. "Ya Tuhan," bisiknya lirih, "jika Engkau benar-benar ada seperti yang gadis itu katakan, tunjukkan aku jalan-Mu." Tak ada kilatan cahaya, tak ada suara dari langit, hanya keheningan. Namun di tengah kesunyian itu, dadanya tiba-tiba terasa hangat, seperti diselimuti sesuatu yang lembut dan damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hatinya tenang tanpa sebab. Keesokan paginya, ia melangkah ke taman kampus dengan langkah yang ragu. Udara terasa berbeda, seolah dunia baru saja lahir. Di ujung taman, ia melihat Aisyah sedang duduk di bawah pohon sambil membaca Al-Quran. Cahaya matahari menimpa jilbab putihnya, membuatnya tampak bersinar. William berdiri beberapa langkah di depannya, tak tahu harus bicara apa. Akhirnya ia hanya berucap, "Boleh aku duduk di sini?" Aisyah menatapnya dengan senyum lembut dan mengangguk. Dalam keheningan yang sakral itu, ia berkata pelan, "Tuan, kadang Allah tidak langsung menjawab lewat kata, tapi lewat rasa yang membuat hati yakin." William menatap langit, lalu menunduk dengan mata basah. "Aku mulai merasakannya." Aisyah tersenyum, lalu menutup musyafnya. "Itu pertanda, Tuan. Saat hati mulai damai, berarti Allah sudah mengetuknya." William menatap tanah,
Air matanya menetes di antara jemari yang gemetar. "Aisyah," katanya dengan suara bergetar, "semalam aku memohon pada Tuhan agar menunjukkan kebenaran. Aku tidak bermimpi apapun, tapi tiba-tiba aku merasa bebas. Bebas dari beban yang selama ini kurasa suci, padahal hanya kesombongan." Aisyah menatapnya penuh haru. "Maka bersyukurlah, Tuan, karena Allah tidak memandang masa lalu seseorang, tapi kemana hatinya akan melangkah setelah kebenaran datang." Suasana di taman itu begitu hening. Angin lembut menggerakkan daun-daun, seolah ikut berzikir bersama. William menatap pohon-pohon yang bergoyang, merasakan denyut kehidupan yang sebelumnya tak pernah ia sadari. "Aisyah," katanya lagi, "aku ingin mengenal Tuhanmu. Tuhan yang tak terlihat tapi nyata di hatimu. Aku ingin belajar, bukan dari kitabku, tapi dari hatimu yang mengenal kedamaian." Aisyah menunduk haru, matanya berkaca-kaca. "Insya Allah, Tuan, aku akan membimbing sebisa yang aku mampu. Tapi ingat, hidayah hanya milik Allah. Aku hanya perantara." Saat mereka berdiri untuk berpisah, mentari sore menyinari wajah William, menembus awan seperti cahaya suci yang turun dari langit. Dalam sinar itu, ia tersenyum, senyum yang lahir dari jiwa yang baru saja dilahirkan kembali. Langit terasa lebih biru, angin terasa lebih lembut, dan dalam diamnya, Pendeta William berbisik, "Mungkin aku tak lagi butuh melihat Tuhan untuk percaya, karena kini, aku bisa merasakannya." Seminggu berlalu sejak hari itu. Kampus Oxford yang biasanya riuh kini dipenuhi kabar mengejutkan. Pendeta William meminta izin mengadakan kuliah umum terakhir sebelum kembali ke gerejanya. Aula besar kampus penuh sesak. Mahasiswa dari berbagai fakultas hadir, penasaran dengan perubahan sikap sang pendeta yang dulu terkenal sombong. Di barisan tengah, duduk Aisyah dengan wajah teduh, menunduk dalam doa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi hatinya berbisik lembut, "Ya Allah, jika Engkau berkehendak, tunjukkanlah kebenaran-Mu hari ini." Ketika Pendeta William naik ke podium, suasana mendadak hening. Tak ada lagi sorot mata penuh arogansi, tak ada senyum sinis yang dulu menghina. Yang tampak kini hanyalah seorang pria tua dengan mata yang tenang dan suara bergetar. "Anak-anakku," katanya perlahan, "selama bertahun-tahun aku mengajarkan tentang Tuhan yang harus dibuktikan oleh mata dan logika. Tapi, aku salah." Suara gemuruh kecil terdengar, tapi ia melanjutkan, "Aku bertemu seorang gadis yang mengajarkan bahwa Tuhan bukan untuk dilihat, melainkan untuk dirasakan, dan sejak hari itu, aku tak pernah lagi merasa kosong." Beberapa mahasiswa tertegun, bahkan ada yang meneteskan air mata. Aisyah menunduk semakin dalam, menahan haru. William menatap ke arahnya dan tersenyum dengan mata berkaca. "Dia bernama Aisyah," katanya. "Gadis muda dari timur yang bersujud pada waktu-waktu yang kutertawakan. Tapi kini aku tahu, sujudnya bukan pada bayangan, melainkan pada kebenaran yang sesungguhnya." Suaranya bergetar saat mengucapkan kalimat berikutnya, "Hari ini, aku tidak lagi datang sebagai pendeta. Aku datang sebagai seorang hamba yang ingin mengenal Tuhan yang sejati. Allah, yang tak terlihat tapi selalu hadir dalam setiap helaan napasku." Aula itu sunyi. Tak ada satupun yang berani bersuara. Lalu perlahan, William menunduk, dan di hadapan seluruh mahasiswa serta dosen, ia bersujud. Air matanya menetes di atas lantai dingin, bibirnya bergetar mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan terisak, "La ilaha illallah." Tangisan pecah di mana-mana. Aisyah menutup wajahnya, tak kuasa menahan air mata. Ia tahu, di detik itu, Allah telah menunjukkan kebesarannya, bukan lewat kekuatan, tapi lewat kelembutan iman seorang gadis biasa. Sore itu, matahari jatuh di balik menara kampus, memancarkan cahaya keemasan seolah alam pun ikut bersujud bersama. William berdiri dengan wajah penuh kedamaian, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum bukan karena kemenangan, tapi karena penyerahan. Aisyah menghampirinya, menunduk hormat, dan berbisik, "Selamat datang dalam kedamaian yang sejati." William menatap langit, menutup mata, lalu berucap lirih, "Kini aku melihat, meski tanpa mata." Dan di bawah langit senja itu,
kisah dua jiwa yang berbeda dunia berakhir dengan satu kalimat suci, bahwa cahaya kebenaran akan selalu menang atas kesombongan manusia. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari yang menggetarkan hati itu. Berita tentang pendeta William yang memeluk Islam menyebar cepat di seluruh kampus, bahkan sampai ke berbagai media di Eropa. Banyak yang tidak percaya, banyak pula yang mengejek, tapi William tak peduli. Ia kini dikenal dengan nama Yusuf Hart, nama yang ia pilih sendiri karena menurutnya, Nabi Yusuf adalah simbol cahaya yang tetap bersinar meski pernah dilempar ke dalam kegelapan. Di sisi lain, Aisyah tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana, belajar, mengajar, dan terus sujud di sepertiga malam, bersyukur karena telah menjadi saksi keajaiban hidayah Allah. Suatu sore yang damai, Aisyah dan Yusuf duduk di tepi danau kecil di belakang kampus. Airnya berkilau diterpa cahaya matahari sore, memantulkan langit biru yang tenang. Yusuf memandang permukaan air dengan senyum ringan. "Dulu aku berpikir, Tuhan harus bisa kulihat," katanya pelan, "tapi sekarang aku justru takut jika dunia ini kulihat tanpa mengingatnya." Aisyah menatapnya lembut. Karena itulah Islam disebut nur, cahaya. Ia tidak selalu menyilaukan mata, tapi menenangkan hati. Yusuf mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Dan aku menemukannya, lewatmu, Aisyah." Tapi Aisyah hanya tersenyum dan menunduk, "Bukan lewatku, Tuan. Lewat kasih sayang Allah yang begitu luas." Beberapa minggu kemudian, Yusuf memutuskan untuk kembali ke negaranya. Ia ingin menyampaikan kebenaran dengan cara yang lembut, bukan dengan debat, tapi dengan keteladanan. Sebelum berangkat, ia mendatangi Aisyah di masjid kecil tempat ia sering sholat. "Aku mungkin takkan lama di sini," katanya, "tapi aku ingin kau tahu, setiap sujudku nanti adalah kelanjutan dari sujudmu waktu itu, sujud yang membuatku melihat kebenaran." Aisyah menatapnya dengan mata yang berkaca, lalu berkata lirih, "Semoga Allah menjaga langkahmu, Tuan Yusuf. Dimanapun engkau menyebarkan cahaya itu, semoga dunia melihat kebenaran seperti yang kau lihat hari ini." Matahari sore itu turun perlahan, dan di bawah sinarnya, dua insan itu berpisah dengan senyum yang penuh arti. Tak ada janji duniawi, tak ada kata cinta, hanya keikhlasan dua hati yang dipertemukan oleh iman. Saat Yusuf melangkah pergi, Aisyah menatap langit, mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, Engkau telah menaklukkan hati yang paling keras dengan kelembutan. Jadikanlah kisah ini pelajaran bagi siapapun yang ragu akan kasih-Mu." Air matanya jatuh membasahi sajadah, bercampur dengan senyum bahagia yang tulus. Dan di kejauhan, ketika pesawat yang membawa Yusuf terbang menembus awan, seberkas cahaya keemasan memancar di langit barat. Dunia seakan tahu bahwa satu jiwa baru telah kembali pada fitrahnya. Kisah Aisyah dan Yusuf bukan hanya kisah dua manusia yang berbeda keyakinan, tapi kisah tentang kebenaran yang selalu menang dengan kelembutan. Sebab iman sejati tidak perlu diteriakkan, cukup ditunjukkan lewat akhlak dan kasih sayang, hingga yang sombong pun akhirnya bersujud dalam damai. Beberapa bulan setelah kepergian Yusuf, kehidupan Aisyah kembali berjalan seperti biasa. Namun di setiap malam, ketika ia selesai sholat tahajud, hatinya sering teringat pada lelaki yang dulu dengan sombong menertawakan Tuhannya, kini sujud di atas sajadah, menyebut nama Allah dengan air mata. Suatu pagi, Aisyah menerima sepucuk surat dari luar negeri. Di sudut amplopnya tertulis, "Dari Yusuf Hart." Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka surat itu perlahan, aroma tinta dan kertasnya membawa kehangatan yang aneh. Dalam surat itu, Yusuf menulis dengan penuh haru, "Aisyah, sejak aku meninggalkan negeri itu, hidupku berubah sepenuhnya. Aku kini mengajar Al-Quran kepada anak-anak di sebuah kota kecil. Mereka memanggilku Ustaz Yusuf. Aku belajar mencintai diam, mencintai sujud, dan mencintai Allah tanpa harus melihatnya. Aku akhirnya mengerti, Tuhan tidak perlu dilihat untuk dirasakan, cukup dengan hati yang bersih." Tinta di akhir kalimat tampak sedikit pudar, seolah ditulis sambil menahan air mata. Aisyah menggenggam surat itu erat-erat, lalu menatap langit. "Ya Allah," bisiknya pelan, "Engkau maha membolak-balikkan hati.
Engkau jadikan yang dulu menghina kini menjadi pengajar Al-Quran. Betapa besar kuasamu, betapa lembut kasihmu. Ia tersenyum dengan mata berkaca, dan dalam sujud panjangnya malam itu, ia berdoa bukan untuk dirinya, tapi untuk Yusuf dan seluruh manusia yang masih mencari jalan menuju cahaya. Hari demi hari berlalu, Aisyah mulai dikenal di kampus dan masyarakat sebagai gadis yang mampu menginspirasi banyak orang dengan kisah imannya. Banyak yang datang padanya, meminta nasihat tentang kesabaran, ketulusan, dan cara menghadapi ejekan dengan akhlak. Setiap kali bercerita, ia tak pernah menyebut nama Yusuf. Ia hanya berkata, pernah ada seseorang yang menertawakan sholat, dan kini ia sujud setiap hari dengan cinta. Kata-kata itu membuat banyak orang menangis dan kembali merenung. Dan di suatu senja, ketika langit memerah indah, Aisyah menerima pesan baru dari Yusuf. Aisyah, aku takkan pernah melupakanmu. Bukan karena perasaan duniawi, tapi karena engkau adalah alasan aku mengenal Tuhan. Jika suatu hari aku tak lagi bisa menulis, ketahuilah, aku telah berpulang dalam damai, membawa kalimat syahadat di bibirku. Air mata Aisyah jatuh perlahan. Ia menatap langit dengan senyum getir, lalu berbisik, pergilah dalam cahaya, Yusuf. Semoga Allah menjemputmu dengan rahmat-Nya. Hari-hari setelah menerima pesan terakhir dari Yusuf terasa begitu hening bagi Aisyah. Setiap kali azan berkumandang, ia selalu teringat pada lelaki yang dulu mengejek sholat, namun kini mungkin sedang bersujud di tempat yang jauh. Malam itu, saat bulan menggantung sendu di langit, Aisyah bermimpi melihat Yusuf mengenakan jubah putih, tersenyum damai di tengah taman yang penuh cahaya. Aisyah, aku telah pulang, katanya lembut. Saat terbangun, air mata mengalir di pipinya, dan di ponsel, sebuah pesan singkat dari sahabat Yusuf masuk. Ustaz Yusuf telah berpulang setelah mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Ia meninggal dalam sujud. Aisyah menatap kosong ke langit subuh. Udara terasa berat, tapi di dalam dadanya, ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia berwudu, lalu berdiri menghadap kiblat. Dalam setiap ayat yang dibacanya, ada getar rindu, ada syukur, ada tangis yang tak bisa dibendung. Ya Allah, doanya lirih, terimalah saudaraku Yusuf di sisimu. Jadikanlah sujud terakhirnya sebagai tanda cintanya kepadamu. Air matanya jatuh membasahi sajadah, tapi senyum kecil terukir di wajahnya, karena ia tahu, hidayah Allah telah menjemput seseorang yang dulu menertawakannya. Beberapa minggu kemudian, Aisyah mendatangi sebuah masjid kecil di pinggiran kota tempat Yusuf dulu mengajar. Anak-anak di sana menyambutnya dengan gembira. Salah satu dari mereka berlari membawa mushaf kecil dan berkata, Ustaz Yusuf selalu bilang, kalau aku ingin kuat, bacalah ini setiap hari. Katanya, ini hadiah dari seorang gadis yang mengajarinya arti sabar. Aisyah tertegun, mengenali mushaf itu, mushaf yang dulu ia berikan di hari pertama mereka berdebat tentang Tuhan. Tangannya bergetar saat menyentuhnya, air matanya jatuh tanpa suara. Di malam yang sama, Aisyah duduk di tepi danau tempat dulu ia dan Yusuf berbicara tentang cahaya. Ia memandang pantulan bulan di air yang tenang, lalu berbisik pelan, ternyata benar, Yusuf. Tuhan memang tak terlihat oleh mata, tapi nyata di dalam setiap hati yang ikhlas mencarinya. Ia lalu menunduk, bersujud lama di atas rerumputan yang dingin, membiarkan hatinya larut dalam keheningan doa. Angin meniup lembut jilbabnya, seolah mengusap air mata itu dengan kasih sayang dari langit. Ketika Aisyah bangkit, fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya oranye perlahan menggantikan kegelapan malam, dan di antara kilau itu, ia tersenyum dengan keyakinan yang penuh. Kini aku tahu, katanya dalam hati, bahwa hidayah bukan datang dari kata-kata, melainkan dari hati yang tulus menunjukkan jalan. Ia melangkah pergi meninggalkan danau itu dengan damai, meninggalkan kisah yang tak sekadar tentang cinta dua insan, melainkan tentang kuasa Allah yang menundukkan keangkuhan dengan kelembutan iman. Waktu terus berjalan, tapi kenangan tentang Yusuf Har tak pernah pudar dari hati Aisyah. Di setiap lantunan doa dan setiap helai halaman Al-Quran yang ia baca, namanya seolah masih hidup, bukan sebagai seseorang yang pergi,
tapi sebagai jiwa yang telah menemukan jalannya menuju Allah. Kisah mereka menjadi buah bibir di kampus, menginspirasi banyak orang yang sebelumnya ragu pada kekuatan iman. Aisyah tahu, bukan dirinya yang membuat Yusuf berubah, tapi Allah yang menggerakkan hatinya melalui kelembutan dan ketulusan yang sederhana. Bertahun-tahun kemudian, Aisyah menjadi seorang pendakwah muda yang dikenal karena ceramahnya yang penuh kasih dan tanpa kebencian. Ia sering menceritakan kisah seorang lelaki yang dulu menertawakan Tuhan, namun akhirnya wafat dalam sujud. Setiap kali ia mengisahkannya, air matanya selalu jatuh, bukan karena duka, tapi karena rasa haru atas kebesaran Allah. Kita tak pernah tahu siapa yang akan Allah sentuh dengan cahayanya, katanya di hadapan jamaah, karena tugas kita bukan menghakimi, tapi menebar kasih seperti yang diajarkan Islam. Suatu malam, saat Aisyah sendirian di ruang kecilnya, ia kembali menatap mushaf tua yang dulu pernah ia berikan kepada Yusuf. Halamannya sudah mulai menguning, tapi di dalamnya terselip secarik kertas lusuh bertuliskan tangan Yusuf, "Jika aku tiada, sampaikan pada dunia bahwa Islam bukan agama yang keras, tapi cahaya yang menenangkan. Aku hidup dalam kegelapan, dan Aisyah membawaku pada cahaya itu." Aisyah menutup mushaf itu perlahan, lalu tersenyum dalam tangis. Ia tahu, kisah mereka akan terus hidup, bukan di dunia, tapi di hati siapapun yang mencari kebenaran. Dan kini, di bawah langit malam yang bertabur bintang, Aisyah mengangkat tangannya, menatap ke arah langit dan berdoa dengan suara bergetar. "Lebih besar dari, ya Allah, Tuhan yang maha lembut, ampunilah kami jika pernah sombong di hadapan-Mu. Terimalah amal hamba-hamba-Mu yang telah Engkau beri hidayah. Jadikan kisah ini pelajaran bagi siapapun yang ragu akan kasih dan kuasa-Mu. Satukan hati kami dalam cahaya iman, dan matikan kami dalam sujud yang Kau ridhoi." Terima kasih kepada semua penonton YouTube yang telah menyimak kisah penuh hikmah ini. Semoga cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk disentuh oleh kasih Allah, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika seseorang sungguh-sungguh ingin kembali kepadanya. Jangan pernah berhenti berbuat baik, walau sekecil apapun, karena bisa jadi dari satu kebaikanmu, lahir 1000 hidayah bagi jiwa-jiwa yang mencari cahaya.